Yeah, 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 yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda semua, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Sebelum Ibu mulai pembelajaran, kita absen dulu ya. Oh, nampaknya sudah hadir semua ya. Hadir semua kan? Ya. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, kita mulai dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, ada yang tahu pembelajaran kita pada minggu lalu? Tentang puasa. Bagus. Baik, di sini pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang Proses lahirnya dan pasti pemerintahan Bani Umayyah. Bagus. Di sini kita mulai dari proses lahirnya Bani Umayyah. Yang pertama, Bani Umayyah itu lahir pada 40 Hijriah di Damaskus. Yang dipelopori oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Bagus. Yang pertama, pada masa itu adalah ketika pemerintahan Ali. Sebelum pemerintahan Ali itu, dengarkan Ibu ya. Sebelum pemerintahan Ali itu ada pemerintahan yang namanya Utsman. Di mana pada pemerintahan Utsman itu, Utsman meninggal dan tidak diketahui siapa pembunuhnya. Maka pada masa Ali ini, Khalifah Ali ini difitnah. Dia yang menjadi pembunuh Utsman tadi. Pada kesempatan kali ini Muawiyah memfitnah Ali, kemudian terkontaminasi umat Islam itu, kemudian terjadi perang Jamal. Kemudian dalam perang Jamal ini ada yang namanya, kenapa dikatakan perang Jamal? Di sini ada namanya Aisyah, istri Rasulullah itu mengendarai kuda pada peperangan itu. Kemudian maka itu yang dinamakan perang Jamal. Pada masa perang Jamal ini yang menjadi pemenangnya adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah melihat kemenangan Ali ini, Muawiyah meluncurkan pasukannya untuk menyerang Ali. Kemudian diterima oleh Ali itu, kemudian dikatakan dengan perang Siffin. Karena di sana peperangan itu terjadi di daerah Siffin. Karena itu dikatakan dengan perang Siffin. Kemudian Ali yang menjadi pemenangnya. Kemudian Muawiyah mengajak Ali untuk berdamai sebanyak 3 kali dengan membujuknya 3 kali. Kemudian Muawiyah itu merobek-robek Al-Quran. Kemudian Ali ini menyepakati untuk berdamai lagi. Di mana dalam berdamai itu dinamakan Albert Tracey. Pada masa perdamaian itu ada 2 pihak. Yang pertama Muawiyah dan Amru bin As, dan pihak lawan yaitu Ali dan Musa al-Ash'ari. Pada saat itu pertama Musa al-Ash'ari, kenapa dia yang pertama mengumumkan? Karena pada masa itu Musa al-Ash'ari yang paling tua di daerah tersebut. Kemudian Musa al-Ash'ari berdiri dan mengumumkan mengundurkan Ali dari khalifahan. Kemudian berdirilah Amru bin As dengan mengangkat Muawiyah menjadi khalifah. Mendengar perdamaian ini, kaum Ali itu
terbagi menjadi tiga, yaitu Khawarij, Syiah, dan Murji'ah. Nah, apa itu Khawarij? Kaum Khawarij yaitu kaum yang keluar dari barisan Ali karena menentang perdamaian ini. Kemudian kaum Syiah. Kaum Syiah ini yang setuju dengan perdamaian yang dilakukan oleh Ali. Nah, kemudian kaum Murji'ah. Kaum Murji'ah ini apa namanya? Yang tidak menentang, tidak menyetujui, biasa-biasa saja. Dari poin pertama ini paham semuanya? Paham. Kemudian yang kedua, terlanjut ya. Yang kedua, fase-fase pemerintahan Bani Umayyah I di Damaskus. Yang pertama, berdiri dan pembentukan dan pembinaan. Pada masa berdiri atau pembentukannya ini, Mu'ayyah itu pada masa itu ada seperti lukisan-lukisan kaligrafi di masjid-masjid, di istana-istana, itu mulai berdirinya Mu'ayyah I ini. Kemudian dalam fase kemajuan, dalam fase kemajuan itu ada yang seperti munculnya ilmu qiraat, ilmu pengetahuan seperti nahwu, sorof, tafsir, hadis, gitu. Kemudian terjadinya pembangunan masjid, perluasan wilayah keislaman. Nah, dari poin A sama B ini sudah paham? Kita lanjut ke poin C, yaitu fase lemah sampai runtuh. Nah, pada fase lemah atau sampai runtuh ini, itu pada masa pemerintahan kekhalifahan yang ke-11 sampai ke-13, itu kan. Nah, mereka itu tidak dapat menguasai kepemimpinan di masa Mu'awiyah ini, Bani Umayyah ini. Pada masa mereka itu, maka terjadilah rakyat memberontak. Kenapa terjadi seperti ini? Yang biasanya Bani Umayyah ini jaya dari pembangunan ekonomi masyarakat sebelumnya. Nah, pada masa itu maka tidak terkendali oleh khalifah-khalifah sebelumnya, khalifah-khalifah pada masa itu. Maka terjadi keruntuhan. Nah, dari situ Bani Umayyah ini sedang mengalami kelemahan. Kemudian muncul Bani Abbasiyah pada masa itu yang sedang naik-naiknya. Kemudian Bani Abbasiyah itu menyerbu Bani Umayyah ini, maka kalah Bani Umayyah itu dalam peperangan. Nah, dari situ maka Bani Umayyah menjadi runtuh dan tidak ada lagi Bani Umayyah. Nah, dari sini, dari penjelasan pemaparan sekian banyak tadi sudah paham? Nah, baik. Di sini untuk Mas Ananda, di sini Ibu beri tugas ya untuk dikerjakan di rumah ya. Itu fase pemerintahan, itu berdiri dan pembentukan pembinaan dan fase kemajuan. Dari poin A sama B ini, Ibu kasih tugas apa saja bentuk-bentuk dari berdirinya Bani Umayyah ini. Kemudian fase kemajuan apa saja yang menjadi kemajuan dari Bani Umayyah itu pada masa Bani Umayyah itu. Paham kan?